database obat. Ya, kalau teman-teman bingung, ya kita tuh sering apa ya ditanya, pasti ya googling aja gitu ya, atau AI aja gitu ya. Betul ya, sekarang seperti itu. Ya, oke, karena kita merupakan tenaga kesehatan, ya terpelajar, berpendidikan, tentu ada beberapa literatur. Ya, nih saya contohkan. Ya, kalau kita bicara database obat, ya ada dosis form atau bentuk sediaan, strength kekuatan sediaan, indikasi interaksi, adverse effect, efek samping, ya, warnings, pregnancy, breastfeeding ya, obat-obat untuk populasi khusus. Jadi harus sangat berhati-hati. Oke, banyak sekali literatur yang bisa kita buka secara online ya. Ada yang memang gratis, ada yang berbayar. Ya, teman-teman, ya kalau di Indonesia mungkin ada memes ya. Kalau di handphone saya biasanya pakai Lexicom. Ya, yang berbayar, ada juga yang Medscape. Ya, beda nggak Pak? Beda ya. Ada beberapa perbedaan yang memang lebih lengkap terkait dengan administration. Ya, kita contoh misalnya ini saya ambil memes ya. Mungkin ini yang gratis, teman-teman bisa juga buka sendiri atau download aplikasi juga ada ya. Nah, kita ambil contoh, kita mau tahu database amiodarone ini apa saja sih? Nah, ya, ini tadi. Indication and dosis. Ya. Dia ada yang intravena. Untuk apa saja? Ya. Untuk supraventrikular aritmia atau ventrikular aritmia. Untuk dewasa dosisnya dimulai dengan 5 mg per kilogram. Oke, kalau yang lansia ya gunakan yang minimum atau efektif dose. Nah, sampai pada administrasinya seperti apa ya, maybe taken with or without food. Untuk yang amiodarone tablet ya. Rekonstitusi bagaimana teman-teman cara mencampurnya ya. Perhatikan, diluet larutkan dalam 250 mili, dextrose 5%. Ya. Nah, ada juga yang menggunakan NS, ada yang menggunakan RL ya. Nah, semuanya datanya ada di sini. Incompatible atau ya, compatible atau incompatible. Nah, dia incompatible artinya dia tidak bisa bercampur. Oke, dengan NaCl 0,9%, terutama di Y-site. Tahu ya teman-teman perawat ya? Tahu lah, nggak mungkin nggak tahu ya. Oke, dia juga incompatible ketika kita berikan dia bersamaan dengan aminofilin, cefazolin, ya heparin, Na-bikarbonat. Ya. Paham ya? Nah, setiap obat tuh punya khas gini. Ya. Nah, ini PR saya juga, saya akan nanti buatkan ya data tabel ya. Mana yang bisa tercampur, mana yang kompatibel, mana yang incompatible. Ya, kalau pasien, terutama pasien-pasien ICU ya, ya dalam satu infus, ya dalam satu saluran, mana yang nggak boleh dicampur, mana yang boleh. Sudah pernah tahu ini belum? Sudah ya? Atau belum? Oke. Jadi selama ini ngasihnya kalau satu-satu aja ya semuanya. Pernah bercampur gitu nggak? Belum ya? Oke. Ya, ini saya dulu sebelum di sini ya, di rumah sakit sebelumnya ya, saya sering mendapatkan pertanyaan tengah malam pun di telepon perawat biasanya ya, Pak ini sama ini bisa campur enggak? Ini sama ini bisa campur enggak? Ya, tapi nanti akan kita, ya ini mungkin next step yang ketiga ya, kita buka di sistem kita ya. Jadi kalau udah ada aminofilin sama amiodarone, ya tentu langsung muncul warnings ya. Oh ini nggak bisa diberikan bersamaan. Ya, itu sih target saya, tapi mungkin masih agak panjang di sini. Ini datanya, salah satu contoh saya ambilkan.